Ya, dan Chow sama Auroranya dari awal tuh bener-bener udah dibikin nggak berkembang Nggak sih. berkutik, iya bener banget. Nggak berkutik sama sekali dan mungkin ada adjustment yang akan dilakukan dan terlihat nih pemain-pemain dari Raja Radiant sudah langsung agak set set posisi sedikit duduknya. Yes, dan di sini juga EVOS Icon masih kelihatan agak sedikit tegang, tapi nggak setegang match yang pertama tadi. Fanny sudah menjadi priority ban dari Raja Radiance memang berkali-kali atau 100% lah ya. Setiap melakukan banning selalu ada Fanny dari Raja Radiance ya. Ya, Raja Radiant sudah jadi salah satu tim yang merespek Fanny dan ini dia Evans Icon Matilda band yang mereka lakukan yang lucu ya karena di day kemarin itu Matilda tuh selalu jadi first bandnya di sisi kiri. Yes. Sekarang bertukar yang artinya Pongwes band, Cusin band, Chip band harusnya sih. Ini Chip ya, Chip harusnya di ban sama EVOS di pemilihan yang ketiga sih. Ya, Kalau nggak bakal diambil sama Raja Radiance atau mungkin mau dicoba juga tapi wise-nya sih tidak dicoba-coba sih. Wise-nya Ini tidak dicoba. karena EVOS Icon butuh banget kemenangan ya. iya, ya, walaupun kayak artinya dari Evans Icon dia ngelepas Hayabusa, ngelepas jungler-jungler yang cukup kuat atau bahkan Gatot Kaca yang kali ini bisa di-pick sama Raja Radiant itu juga masih possible. Ada Khalid juga masih. Ada Khalid juga bener lagi kalau walaupun kayak Ranggo ya yang main mungkin Yes. kayak nggak apa-apa lah lepas Khalid. Ranggo kemarin mainnya begitu tapi hati-hati siapa tahu udah ada evaluasi dari Raja Radiant. Yes. Dan Alpha di ban Alphanya sama Gan ya. Raja Radiance karena tadi Alphanya tidak hanya sebagai inisiator juga tapi sebagai backup ternyata efektif banget ya Alphanya Gan tadi. Oke. Gue lebih ngeliat beberapa kali momen tuh si Gannya malah menjadi backup temennya Benar, ketika benar. temennya mau coba di pick off. Ya benar dan ya Suyo yang gua baru pengen. Suyo. Hans main Suyo kan itu. Ya ternyata ya dia main Suyo dan Kalau nggak bakal pengetahuan- diambil Gan soalnya. Iya benar. Jadi tapi dari Evo saya kan dia bisa dapat Gatot Kaca, dia bisa dapat Moskov lagi kalau misalnya mau buat Inaya, walaupun masih banyak yang lain ya yang bisa diamankan. Tapi gue masih pede sama Gatotnya Brian sih. Gatot dan Brian ngeri banget ya tadi ya. Iya, karena itu ngeri banget. Jadi masih possible untuk di secure terlebih dahulu. Kalau misalnya berbicara jungle, mau main Khalid, oh Khalid berarti- Moskov kah? Khalid Hayabusa kalau mau greedy. Jadi Hayabusa sorry dari Gatotnya ini bakal dijadiin roam kalau misalnya mereka mau. Mau greedy ya? Iya kalau agak greedy Khalid tapi nggak Moskov dulu karena kedua Goldliner ini pemain Moskov juga. Oh iya bener ya. Iya. Jadi ya Hanso Boy kan juga Hanso Boy. hero nyamannya dia banget nih. Hero nyamannya juga. Si Moskov. Dan Moskov keluar kalau misalnya match up di day sebelumnya kita ketemunya Moskov Nathan sih. Nathan sih nih harusnya Iya, ya. jadi apakah saya kira Nathannya terlebih dahulu. Sementara kalau untuk GR mau main Chow lagi agak berat sih kali ini. Yes, harusnya Romer sama Gold Lane sih. Mid lane-nya mungkin nanti masih disimpan sih untuk di pick keempat atau 5. Ya karena dengan adanya Chusin jadi masih sangat fleksibel bisa main Aurora, main Texana, main Valentina bahkan. Yes, kalau masih misalnya banyak mau. banget ya. Ya bahkan Arca juga kemarin dia yang main Cecilion kan. Jadi Oh, ya, XP dan Romer. Chow Gatot masih percaya sama Chow GR dan Gatotnya ini untuk Ranggo. Gatotnya Ranggo ya. Iya. Yes, dan seharusnya ini kalau 3 purify lagi pusing lagi sih si GR nih ya. Iya, kalau masih bermain dengan mekanisme yang sama dan jungle harusnya bisa dibuka sekarang kalau mau dari first icon sebelum poolnya dipersempit masih ada Hayabusa yang Hayabusa tentunya ada. ya itu yang masih jadi favorit ya untuk tim-tim yang bertanding di grup B. Nolan juga masih menjadi pertimbangan Nah, juga. itu juga Nolan yang tadi dimention sama Manggaler. Ya si mid bukan priority untuk sekarang untuk goldnya udah bukan dulu. Oh, Ya, benar yes, sih kata Manggaler. ini dia. Berarti ini Ini kuat banget. nutup mid lane. Wah, mid lane bakal ketutup banget nih Iya, ini di baiting phase nanti nih. minimal kan tadi kalau dari EVOS tuh dia nge-ban Yves juga kan. Yes. Yves ban, Vexana ban, Valentina ban. Nggak main mid ini. Iya nggak main mid ini. Ini si Arca sama DPZ pusing nih pas ini. Iya. Atau mungkin mau ngegiring biar salah satu tim ini main Zas. Mungkin ya. Dan Iya. Harit ditutup ternyata Iya, Hanso Boy.
Si siapa Inaya nggak mau ketemu Harit ya. Ya, nggak mau match up kayak tadi lagi. Match up kayak tadi karena agak capek tuh dia nutupinnya tuh. Bener, itu capek. Prioritasnya Spear of Distraction-nya udah connect terus, tapi kayaknya jangan deh, nanti malah full plating si Hanzo Iya, kayaknya. dan kali ini lebih bahaya karena sekarang ada Gatot yang bisa di depan, yang di front line karena Gatotnya sekarang di Raja Radiance, terus ada Suyo juga, jadi tinggal follow up. Jadi zaman fase ini jadi follow up. Iya, zaman pertama bisa di follow up dan Tigreal. Oke, berarti mau mengarah ke main mid lane-nya. Mid lane ini sih, mid lane manja kalau kita Iya, bilang. iya, ini kelihatannya nih mau mid lane kayak gitu nih modelnya. Iya, nih. Aurora mungkin sih paling possible kayak dari Raja Radiance yang mainin Aurora lagi buat Arca. Sementara dari EVOS Icon, apakah lebih pengen mempersempit pool dari gold lane-nya? Karena masih banyak sih kalau misalnya kayak Nathan-nya carry, masih ada loh. Nathan-nya iya masih ada. Atau kayak ini mau ke Aurora, One ya, One yang tadi kita mention di game pertama ya. Untuk weakness findernya ya. Ya, untuk weakness findernya lebih kepilih kayak kita bikin Inayanya lebih nyaman ya berarti Ya di ini persaingan. priority-nya si EVOS Icon mungkin pengen bikin ya memang Inayanya di babysit banget, Babysit, pengen bener. nyamanin banget karena mungkin tadi dapat masukan di game pertama agak kenapa bisa sampai menit ke-17 ya si Inayanya nih berkembangnya lama banget. Iya benar. Dan nih gue juga Sudah suka gitu sih. pakainya Purify juga lagi kan. Iya main lagi. main MM yang mengandalkan DPS, mengandalkan attack speed Mhm. dengan Purify itu kayak kurang banget sih kepuasannya. Iya, itu dia. Apalagi Purify itu bisa dibilang lebih priority daripada Inspire sekarang karena lawannya Chow. Ya lawannya cowok di sini dan mid lane-nya kita lihat aja nih high loss yang ditutup. Ya, ini romnya kalau mau main Bellaric menurut gue nggak masalah kayak stylenya Kagendra kemarin. Ya Balearic bisa dicoba nih untuk teman-teman dari EVOS mungkin Ya. meniru kemarin karena Balericnya si Kage masih 100% winner tuh di grup C. Iya benar. Dan iya Yip yang tadi ban akhirnya terbuka. Kalau misalnya match up kita balik ke match up berapa season lalu, ini Valentina Yip sih. Harusnya ya. Main catur berdua tuh. Ini Yip juga nggak bakal bisa ditendang juga kan sama si GR kan. Iya, nah kan. Ya ini Valentina Yip udah yang satu real world manipulation, Manipulation. satu fake Fake world world manipulation. manipulation ya. Bener Kan dia banget. fake. Bener. Walaupun kayak priority dari IMU-nya mungkin bakal fokusnya ke Yip terus ya. Ke Yip terus menurut pasti gua ya. itu udah lebih dari cukup sih. Ya Dan ini marksman nih. Nathan Beatrix. Wah, oke. Beatrix tuh yang dipakai sama siapa ya kemarin? Kagendra. Kagendra ya, pas Kagendra. lawan Sama di hari Kagendra. pertama ya. Yes. Yang jadi surprise pick lawan Diton ya, bener lawan Diton Esports. Jadi Beatrix dah. Gua tadi sebenarnya emang mikir kayak dari Raja Radiance ini butuh banget marksman yang punya range jauh. Dan ternyata ini dijawab sama picknya Hansoboy Beatrix ya. Iya. Jadi ini nge-secure banget, jadi nggak perlu kayak overcommit buat tembusin Yip, tembusin Moskov, Khalid. Dan sekarang dari EVOS Icon, mereka tinggal butuh frontline. Butuh roamernya aja nih. Ya, rom yang tebal, tanky. Ya, kita masih mikir ini ya Bellaric ya. Balearic sih masih bisa. Wah, Lolita. natural counternya Beatrix akhirnya keluar. Loli ya. Lolita. Aduh, ini kita kayak season berapa kita ini? Ini nostalgia nih ya. Iya. Bedanya cuma ada Suyo aja nih. Iya bedanya sih dong Yves Valentina. Terus juga kalau ada Beatrix langsung pakai Lolita. Apalagi Yes, Lolita yang yes. sekarang mantul, Renus Apatinya bisa mantul balik. Jadi Wah ini draftnya seru sih. drive-nya seru banget. Draftnya seru jujur. Kalau gua ya Mhm. masih Force Icon sih, apalagi setelah ada si Lolitanya. Ya. Yip-nya nih harusnya bisa nyaman banget nih Yip dari DPZ ya. Ya. Itu bakalan nyaman banget karena ya kita tahu Way of Dragon bisa di cancel sama Real Manipulation. Benar. Kalau misalnya dari gua kali ini gua lebih prefer ke Raja Radiance, tapi kita nggak tahu eksekusinya seperti apa karena Eksekusinya ya? di game kedua ini adalah chance untuk EVOS Icon dapetin 3 poin penuh atau Raja Radiance mendinai 2 poin untuk EVOS Icon. Yes, kita lihat aja di sini sudah mulai ada terjadi poke-poke di arah mid lane. Lolitanya sudah mulai masuk.
Nggak mungkin pindah ke mid lane. Khalidnya juga di sini melakukan mirroring dengan cowoknya Ranggo Cuape sekarang cowoknya ya. Ternyata Gatotnya dipakai sama JR kali Sama ini. JR, Oke. ini berpindah role ya. Berpindah role, jadi artinya gak Chow di XP itu sebenarnya agak ini ya, agak sedikit pedang bermata dua. Iya, Karena artinya ngorbanin bener. XP buat masuk, buat initiate. Iya kan, jadi iya bener dia harus masuk initiate. Dan setelah itu kalau miss teman-temannya nggak dapet follow up itu bisa bahaya banget. Iya, dan nih dengan adanya Gatot kita tahu lah kekuatan Gatot entah itu di ROM di XP bakal sangat mengganggu dan ya dia bakal mainnya bakal mid to gold lane si Naya nggak akan dikasih financial freedom seenggaknya di atas. Betul. Dan Gan di sini coba melakukan invasi ke arah jungle dari Raja Radiance, tidak dibiarkan begitu saja, langsung dipukul mundur walaupun sudah level 4 terlebih dahulu dari Gan ya. Ya, ini sama-sama main hero-hero yang butuh ultimate, jadi untuk early-nya nggak akan terlalu berani, terlalu agresif seperti di game pertama karena ya poke dari Arca juga cukup pendek, poke dari DPZ juga cukup pendek. Nggak akan ada permainan kayak tadi Cusinnya bisa free pakai flame lanternnya, itu nggak akan ada. Dan Inaya item pertama prioritasnya tadi Warrior Boot langsung dijadiin ya. Wah, ini biar match up-nya ya. Iya betul, dan terlihat cukup percaya diri nih sekarang Inaya dengan Warrior Boots. Jadi mungkin bisa kalian contek juga nih untuk super gamers kalau main MM tuh ya kondisional lah ya. Benar. Mau jangan full damage terus. Karena kalau misalnya dia nggak prioritasin Warrior Boots-nya di lane-nya kepanis terus, ya item core-nya nggak jadi juga. Item core-nya nggak jadi, dan kita lihat di sini sudah mulai taunting. Brian harus berhati-hati. Ya, ini turtle pertama ya, udah ada level 4 di Hans Asuyana juga, di Brian juga udah jadi, di level 4-nya. Sementara, dicuri. ya purple buff-nya berhasil diambil, tapi target yang lebih pentingnya adalah turtle, dan sepertinya dari Raja Radiance tidak ada niat untuk melakukan fight di area turtle ini, masih kiting, masih cari informasi dulu karena Nolannya nggak kelihatan. Gunnya juga sudah berbeda satu level, tadi berhasil steal ke arah purple buff-nya. Inaya harus berhati-hati, ada Hans di sana dan langsung saja tanpa basa-basi, tanpa tedeng aling-aling, langsung digas saja gold lane-nya. Sementara itu kawan-kawan EVOS Icon sudah mendapatkan informasi bahwa jungler dan juga gold lane-nya berada di atas, ditukar objektif, tapi saya rasa masih cuan Raja Radiance sih. Platingnya juga dipretelin banget sama Hansobo ya. Plating buat Beatrix tuh. Waduh, lihat tuh sisa segitu loh. Plating buat Beatrix tuh bisa dibilang berbahaya banget karena Beatrix salah satu marksman yang sangat scaling butuh late game. Biar entah itu Nibirusnya sakit, Reyna Samatinya sakit, dan kalau misalnya dari segi item sih, gue gara-gara tadi di-mention Warrior Boots-nya, tapi tunggu dulu karena dia di screen, Brian harus memaksa mengeluarkan flickernya yang jadi salah satu tool inisiasi terbaik karena sudah di The Way of the Dragon oleh counterpartnya tadi. Ya ini Warrior Boots-nya langsung dijawab juga sama si Hansoboy, Fury Hammer juga udah jadi, OTW ke BOD mungkin ada satu buah miss kalkulasi tadi mungkin untuk memukul mundur aja dari teman-teman EVOS Icon biar ngegas ke arah Hansobo ya. Nah ini yang jadi bahaya adalah dengan platingnya yang udah tumbang di situ. Yes. Next turtle fight kalau dari Inayanya lebih pilih untuk join, ini pasti jebol turret di atas. Ini pasti jebol sih turret di atasnya, dan Hunter Strike tadi juga sudah didapatkan oleh Hans. Wah ini bocor banget Inaya ya. Walaupun ini udah Warrior Boots loh. Iya, karena ya tadi dengan adanya gold plating yang diambil sama Hansoboy, ini ngefasilitasin banget untuk melakukan poke ke arah Moskov dari Inaya, dan sementara Gun terlihat Hunter Strike udah ready dan Arca dengan Glowing One. Ini mid laner yang memang belum show off ya tadi di turtle fight pertama. Mungkin di turtle fight kedua yang bakal hadir 20 second lagi, ini bisa jadi ajangnya papan catur untuk kedua mid laner ini. Ya, Ranggo Cuape juga item pertamanya adalah Thunderbelt. Inaya sudah mendapatkan Corrosion. Ini harusnya menarik sih game fight di turtle nanti. Ngeri banget itu Ranggo. Lihat Ranggo tuh. Ranggo ngeri banget. Kayak ke turtle ngecek. Kalau itu dia di sisi itu pasti gak akan selamat, tapi untungnya reaksinya cepat, dia langsung mundur lagi. Ternyata Ranggo nggak jalan kaki kali ini. Ternyata Ranggo nggak jalan kaki, bisa loncat dia dengan Jet Kunde dan Shunpo. Tapi masalahnya positioningnya agak sedikit off, dipaksa untuk mundur. Turtle sudah di setup oleh Raja Radiance terlebih dahulu.
sudah mulai diinisiasikan oleh Hans, tapi Brian coba untuk mencari langsung raging sensor dibuka ke area belakang. Belum ada yang nge-follow up dan real world manipulation. Turtle-nya diamankan, tapi sekarang ada dua pemain catur itu di Avatar of Guardian coba untuk melakukan delay. Ada Gang yang tereliminasi meskipun kedua jungler ini tumbang, tapi trade-nya 2-1 dan ini yang tadi kita sempat mention Hanso Boy dapat kebebasan di area atas. Ini Beatrix-nya 1-0 memang tidak terlalu kelihatan 1-0, tapi dia dapat turret, dapat plantingan full juga, dan harus berhati-hati kali ini Terrify. Inaya tidak bergerak banyak, bahkan Alefa menyusul Inaya ke arah base. 2 tumbang langsung, seakan-akan EVOS Icon ini kehilangan momentum dan langsung digulung saja sama teman-teman Raja Radiant. Wow, EVOS Icon dan sekarang malah opposition yang terjadi. The Way of the Dragon keluar ke arah Brian Raging Sandstorm, bahkan harus di-commit. Dan dari Raja Radiant, pilihan mereka nggak mau overcommit. Mereka udah puas membuka flicker ultimate dari Brian, mereka mundur. Kalem katanya aja, gitu ya. Santai, chill bro. Ya, ini terlihat sekali ya EVOS Icon ternyata walaupun tadi mendapatkan match pertama, di match kedua ini tingkat nervousnya masih tinggi banget loh. Iya, malah Raja Radiance yang kayak oke, gak apa-apa kalau war di turtle kita trade, terus turtle-nya nggak dapat, atasnya kosong. Karena ngelihat apakah dari Spear of Destruction yang connect Inaya datang, dan ternyata datang tadi. Yes, Beatrix-nya udah BOD Fury Hammer, bakalan pedes banget tentunya. Dan Alefa posisinya ketahuan, nggak mau diinterupsi sama Ranggo capek, dan ini dia rotasi ke bawah. Susah banget sekarang untuk dari EVOS Icon untuk match up ke arah Beatrix-nya ini. Yes, bahkan ini tinggal outer mid lane turret aja yang menjadi prioritas EVOS Icon. Nah, ini yang seru adalah Turtle yang akan datang 10 second lagi. Beatrix-nya dari Hanso Boy kali ini join. Jadi dengan adanya AOE besar yang dimiliki oleh kedua tim, siapa yang salah langkah ini akan bisa casualty-nya atau damage yang bakal sangat besar banget. Dan Ranggo dia ngelit untuk membuka vision, dan kalau melihat pergerakan dari EVOS Icon, Nolan-nya nggak bergerak, artinya mereka nggak mau kontes turtle ini. Dan tadi juga si kontes sebelumnya ya, Arca juga sabar banget buat nahan real world manipulation-nya. Jadi dia tunggu banget sampai si Brian ataupun Inaya masuk, dan ya ternyata Arca di sini 2-0-2 skornya. Iya, benar banget. Dan EVOS mereka hanya memiliki 1 turret lagi di area outer, bukan merupakan pilihan yang terbaik, tapi mereka harus menjaga ini. Dan Ranggo ini dari tadi berani banget. Ini kalau misalnya kayak gini, biasanya kan tertype is the charm. Ini baru 2 kali nih, baru 2 kali tengilnya. Aduh, harus berhati-hati. Dan kita lihat di sini tampaknya untuk bottom lane turretnya dilepas aja. Kah? Karena kalau dari EVOS Icon yang ngeliat tadi mereka dapetin turret tier 1, tier 1-nya di atas, tapi trade-nya ini sama turret tier 2 di bawah loh. Iya, ini short call yang bikin EVOS Icon semakin rugi sih. Iya. Tentunya vision dari EVOS Icon semakin gelap lagi, semakin pergerakannya semakin dibatasi. Dan kita lihat satu buah wave dragon oleh Ranggo Cuape yang sangat-sangat on point. Langsung saja menghilangkan seorang Brian, langsung pulang ke arah base. Walaupun tadi ada follow up dari Alefa, tidak mau di usut panjang lagi ya. Iya, dan ini masalahnya ada yang terjebak terlalu jauh dari Ranggo, tapi masih bisa mundur. Tapi ya itu dia dari EVOS Icon, tinggal tunggu dari Ranggo ini tengil. Dan ada real world manipulation yang bukan itu fake world manipulation, hanya untuk melakukan zoning karena di belakang Suyo-nya menggila. Dan dari JR pun masih bisa untuk survive, sementara Hanso Boy menjadi PT bongkar turret, selalu sigap sana untuk bukan ngedeal damage tapi menghancurkan structure. Iya, bahkan tadi Brian pada saat di commit sama teman-teman dari Raja Radiance nggak sempat quick send guard, nggak sempat raging sandstorm juga untuk escape, karena memang Hanso Boy-nya sakit banget. Iya, Hanso Boy-nya sakit, terus juga CC-nya juga udah cukup, bahkan masih punya flicker sebenarnya dari Brian. Yes, itu benar-benar nggak bergerak sama sekali. Dan Lord yang pertama sudah muncul. Akankah ada ketertarikan untuk mengkontes dari teman-teman EVOS Icon? Tapi agak kurang bijak sih. Iya, karena sekarang JR ini udah thank you, udah sakit juga, gatot, udah otot kawat tulang besi jadi frontline dan nggak bisa kesentuh. Dan ya Lord free untuk Raja Radiant, sementara EVOS Icon kondisi map mereka semakin terpuruk. Yes, dan Hans Asviana bahkan sudah mendapatkan BOD juga, level sudah 14. Tadi di awal-awal perbedaan level Hans dan juga Gun itu sempat 2 level loh, ketika Hans-nya level 7 tapi Gun-nya level 9. Dan tentunya ngomongin masalah perbedaan,
langsung aja kalian selesaikan perbedaannya di turnamen resmi biar dapetin prize pool juga. Langsung aja daftar di duniagames.co.id/esports. Iya, dan kalau malas ada QR code di bawah babang Alucard karena Yes. satu kekalahan bukan berarti akhir dari segalanya. Seperti Raja Radiant sekarang yang sepertinya mereka bilang 1 poin udah cukup untuk EVOS Icon karena sekarang turret di area atas yang langsung dibocorin dan sulit banget dari EVOS Icon untuk mendefense, untuk merespon. Ya ini Beatrix tuh nyebelin banget ya. Dia pakai banner tinggal keluar dari range turret. Ya, dan mid lane-nya juga harusnya Nggak lama lagi. nggak lama umurnya. lagi sini, tapi akan perangkah di mid lane. Nah itu dia, karena turret gak bisa di-survive, masih ada shield tentunya untuk area inhibitor turret, jadi masih bisa di-defense, tapi itu dia, structure jebol semua. Hanzo Boy scaling, dari JR juga udah jadi blade armor, makin susah lagi Waduh, ngejebolin si front line bener. dari Raja Radiant sini. Rangkonya juga udah jadi dominance ice lagi. Wah, Waduh, ini Rangko semakin pede banget nih untuk in and out-nya. Nah, lihat-lihat. itu dia. Tengil, udah mulai pede, dia boleh tengil sekarang. Betul, udah mulai tengil ya. Dia mau tutorin Chow sama JR ya. Woi. Kan sekarang tukeran nih dia, tukeran Iya, nih. tukeran benar-benar. Nih, main cowok tuh kayak gini. Karena 105 dari Rango dan Belum tadi mati ya, oke. belum mati, walaupun main tengil, tapi inisiasinya selalu bagus, timingnya juga dia juga fokusnya masih terjaga. Yes. Dan 60 second menuju Lord memang masih cukup lama, tapi EVOS Icon melihat dari pergerakannya, mereka mau cari opportunity seenggaknya sampai area tengah dari map ini, dari Land of Dawn. Ya, dan Inayanya juga pakai Purify juga di sini ya. Harusnya untuk 1v1 sama Hanzo Boy bakalan kesulitan banget sih tanpa Inspire, apalagi dengan perbedaan network. Harusnya Inaya pusing sih. Iya, dan sekarang Rango berhasil dapetin, dan itu dia follow up dari Avatar of Guardian memang berhasil dijat, tapi Aleva posisinya sedikit off, harus membuka flicker, dan real world manipulation atau fake world manipulation dari Arca yang dikomit hanya untuk melakukan zoning semata, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk memundur dari EVOS Icon, memukul mundur mereka. Ya, ini dia Purify menyelamatkan Inaya. Memang pemilihan yang sangat bijak di sini terlihat. Tapi itu pintar di Raja Radiance loh. Mereka skirmish di menit segini, Purify-nya keluar, perang di luar gak punya Purify. Iya, ini di pok nih. Udah nggak punya Alevanya pun flickernya juga nggak ada. Jadi nggak ada combo main on blast flicker, gak akan ada. Dan ini Lord ya harus diikhlaskan begitu saja. Mungkin Posisinya chance-nya untuk melakukan steal, tapi dari Nolannya pun terlalu jauh. Moskownya memang berhasil dapetin satu turret di bawah, dan itu dia posisi yang agak sedikit off dari Brian. Langsung membuka The Way of the Dragon, masih bisa flicker ke area belakang. Tidak mau terlalu overcommit, tapi 2 structure diamankan sama Inaya. Memang harus main kayak gini sekarang dari EVOS Icon. Nah, ini kali ini trade-nya gue setuju nih, pengambilan keputusan dari EVOS Icon nih. Tukar tier 1, tier 2 di bottom lane. Mereka tahu kalau mau kontes Lord bakalan kalah daya dobrak juga. Bener. Jadi split push kayak gini yang perlu dilakukan sama teman-teman dari EVOS Icon sih. Iya, dan nanti mereka tinggal nge-defense ketika Lord masuk, Inayanya bakal standby, dan Nolannya juga sama tuh. Dia bakal nge-clear wave biar nggak ada minion yang masuk. Dan ya akan ada war yang full 5v5 sepertinya dari EVOS Icon, mengingat mereka cuma mau menguasain atau mengulur waktu sih sebenarnya. Ini permainan makro yang cukup menarik ya dari EVOS Icon. Ya. Walaupun bottom lane turretnya didapatkan. Ya, karena sekarang udah ada resistance on defensif dari Brian. Damage-nya terlalu sakit, Avatar of Guardian keluar. Belum ada damage, Aleva menjadi korban pertama. Dan DPZ masih bisa memberikan damage yang begitu sakit, tapi 2 inhibitor turret yang menjadi bayaran untuk EVOS Icon. Sementara dari Raja Radiance, mereka tahu GR juga sudah low. Ini saatnya untuk mundur kembali. Nggak perlu terlalu terburu-buru untuk melakukan engage terhadap EVOS Icon. Iya, saat 2 misi ya, 2 objektif berhasil didapatkan dari teman-teman Raja Radiance. Di sini GR bahkan belum mundur, masih mau mencoba untuk menutup teman-temannya. Revitalize sudah di pop up, dan kita lihat fake world manipulation tadi digunakan Arca untuk menzoning saja. Wah, itu timingnya, tapi itu ada resistance dari Brian yang terlalu optimistik. Dia coba untuk mengejar seorang Rango. Coba untuk mempanis Chow yang sedari tadi tengil, tapi dia nggak punya item yang mumpuni, dan 3 inhibitor turret down untuk EVOS Icon. Ya, itu nice banget sih pergerakan dari Rango, itu bener-bener ngebait, dan Brian-nya kepancing itu. Itu wah, permainan Chow kali ini dari Rango
harus di-notice, harus di-highlight banget nih. Iya, dan kali ini Ranggo sama JR sinerginya bagus nih Cow sama Gatotnya. Sinerginya bagus banget ya. Sinerginya bagus banget dan bahkan kayak dari Arca dia timing cuma dapetin fake manipulation cuma buat zoning karena yang terpenting dapetin structure udah lebih dari cukup. Tahu di sini damage dealernya di Hans Aspiana dan juga Hanso Boy udah cukup banget untuk sakit jebolin dan Brian akhirnya beli immortality. Akhirnya ya. Akhirnya. Ya karena itu satu keputusan yang wise juga karena sebentar lagi juga 20 detik lagi kurang lebih Lord yang ketiga nih sudah akan spawn di Land of Dawn. Nah itu yang ngeri tuh. Suyo sama cowoknya udah dibawa. Oke, lu Iya, setup Lord dah, setup Lord dah. Itu yang karena wave-nya juga jelek banget nih untuk EVOS Icon, serba salah nih. Ini kali ini Raja Radiance juga tadinya mereka ya dimainin makronya, sekarang mereka bisa mainin makro nih. Nah itu dia, karena ada 2 super wave minion di mid sama di area bot. Meskipun kayak memang dari Moskovnya, dari Inaya dia bisa join ke team fight, tapi ini bakal cepet banget. Hanso Boy dia udah punya damage yang sakit dan Hans juga kelihatan zoningnya. Brian dan bahkan Spear of Destruction-nya pun gak connect, sehingga ini akan jadi 4 lawan 5. Dan Brian coba untuk mencari value Avatar of Guardian dibuka, tapi ada Inaya manipulation ke arah dari Arca. Inaya mempanis seorang Archer yang ditinggal sendirian, tapi di belakang ada Aleva yang juga tumbang. Damage terlalu sakit dari seorang Bernis, masih repositioning dari Hans Aspiana. Di belakangnya berantakan, masih punya immortality dan akan menjadi perang jilid kedua karena Inaya gak bisa survive tentunya dengan 2 damage dealer dari Raja Radiance yang sudah terlalu sakit di depan muka seorang Inaya dan harus defense 2 pemain tersisa, Gun dan juga Brian. Ya ini ada Ranggo lagi ya, satu mungkin Gun bisa di-kick ya untuk men-zoning out saja. Ya ini yang sempat terjadi juga ya kemarin, kick untuk Betul. zoning Dan di bawah. Iya, wave-nya ditarik coba untuk di-clean, tapi Gun itu dia damage-nya terlalu Wow. sakit dan bahkan gak bisa survive juga dari Bright. Immortality-nya pecah, tapi ada satu lagi yang pecah yaitu Crystal dari EVOS Icon karena Raja Radiance berhasil menyamakan kedudukan dan pulang sama-sama membawa poin. Ya skor menjadi 1-1. Aku sayang ibu. Dan Raja juga masih menyayangi poin yang mereka dapatkan. Harus puas sang macan putih berbagi poin, walaupun wah di match kedua ini Raja bener-bener on point banget, bener-bener mateng banget dari segi drafting, dan yang paling mateng lagi eksekusi in game-nya. Benar, disiplin, rapi. Walaupun kayak kelihatan yang tadi sempat kita narasin adalah